Selama 40 hari, Indonesia menghadapi salah satu periode paling bergejolak di pasar keuangannya. Saham jatuh, rupiah melemah, dan media internasional ramai membahas kondisi Indonesia. Banyak orang mulai bertanya, apakah Indonesia sedang menuju krisis? Untuk memahami apa yang terjadi, kita perlu melihat ke belakang. Selama puluhan tahun, Indonesia menjual sebagian besar kekayaan alamnya dalam bentuk mentah, nikel, bauksit, batu bara, hingga kelapa sawit dikirim ke luar negeri untuk diolah menjadi produk bernilai lebih tinggi. Nilai tambah terbesar seringkali dinikmati oleh negara lain. Karena itulah Indonesia mulai mendorong hilirisasi. Tujuannya sederhana, agar sumber daya alam Indonesia tidak hanya diekspor, tetapi juga diolah di dalam negeri sehingga menciptakan industri, lapangan kerja, dan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Namun perubahan besar hampir selalu menimbulkan reaksi. Ketika pola lama mulai berubah, berbagai tekanan mulai muncul. Pada Januari 2026, MSCI memberikan peringatan yang membuat pasar global mulai waspada terhadap Indonesia. Sebulan kemudian, Moody mengubah outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski rating investasi Indonesia tetap dipertahankan, sentimen pasar mulai berubah. Memasuki Mei dan Juni, perhatian terhadap Indonesia semakin besar. Berbagai laporan dan analisis internasional mempertanyakan arah ekonomi Indonesia dan tingkat kepercayaan investor terhadap pasar domestik. Narasi negatif mulai menyebar ke berbagai pusat keuangan dunia. Di dalam negeri, kritik terhadap berbagai kebijakan juga semakin ramai. Analisis ekonom beredar luas, presentasi akademisi menjadi perbincangan, dan demonstrasi mahasiswa muncul dalam berbagai pemberitaan. Semua itu kemudian menjadi bagian dari gambaran besar yang dibaca oleh pasar global. Pasar memiliki satu karakter yang sederhana. Pasar tidak membaca niat, pasar membaca sinyal. Ketika sinyal negatif datang dari berbagai arah secara bersamaan, investor mulai mengambil langkah defensif. Dana asing keluar dari pasar saham dan obligasi Indonesia, tekanan semakin besar dan kepanikan mulai menyebar. Puncaknya terjadi pada awal Juni 2026. IHSG mengalami penurunan tajam, rupiah melemah hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dan dana asing keluar dalam jumlah besar dari pasar Indonesia. Pada saat itu, banyak yang mulai percaya bahwa Indonesia sedang menuju masalah yang lebih besar. Namun ketika kepanikan mencapai titik tertinggi, pasar mulai melakukan satu hal penting. Mereka melihat kembali datanya. Dan ketika data diperiksa ulang, muncul fakta yang berbeda dari berbagai narasi yang beredar. Inflasi masih terkendali, cadangan devisa masih kuat, dan aktivitas ekonomi masih berjalan. Fundamental ekonomi Indonesia ternyata belum runtuh seperti yang banyak dikhawatirkan. Perlahan sentimen mulai berubah. Investor kembali masuk ke pasar, kepercayaan mulai pulih, IHSG mulai bangkit, dan rupiah mulai menguat. Kemudian pada 12 Juni 2026, IHSG kembali menembus level 6.000. Sebuah titik yang beberapa hari sebelumnya terasa sangat jauh. Pasar memberikan pesan yang cukup jelas. Setelah membaca ulang kondisi Indonesia, banyak investor menilai bahwa situasinya tidak seburuk yang dibayangkan. Dari peristiwa ini, ada satu pelajaran penting. Pasar keuangan bukan hanya soal angka dan grafik, tetapi juga soal persepsi, sentimen, dan kepercayaan. Karena itu, ketika muncul kabar bahwa sebuah negara sedang berada di ambang kehancuran, penting untuk melihat lebih jauh dari sekadar judul berita dan potongan informasi yang beredar. Kritik tentu perlu didengar, evaluasi tentu perlu dilakukan, tetapi kepanikan juga perlu diuji dengan data. Dan selama 40 hari yang mengguncang Indonesia itu, hasil akhirnya cukup jelas. Indonesia memang sempat tertekan, tetapi Indonesia tidak jatuh.